Oke, sini kita mau short unboxing lagi sesuai judul ya. Itu adalah kaliper. Ini dia kaliper dan juga tambahannya pemanis ya. Karena yang punya saya sebelumnya udah bermasalah, jadi saya ganti aja yang ini. Dan ini dia kalipernya sudah datang, kaliper Adeline. Untuk lihat lebih lanjut isinya seperti apa, langsung saja ya tanpa basa-basi. Langsung saja kita buka. Oke, ini dia ya barangnya ya. Kaliper dari Adeline. Adeline brake system. Nah, seperti ini boxnya. Adeline brake system. Oh ya, ini original ya. Karena ini udah ada barcode-nya juga. Adeline. Nah, ini dia. Tipenya PX1 17,5 mm. Buatan Cina. Jadi yang belum tahu ya, Adeline ini merek dari Cina ya, brand dari Cina. Ya sama sih, KTC, RCB dan lain-lain juga semuanya dari Cina ya. Cuma kalau ini full rakitan Cina. Kalau KTC, RCB kan dia ada di apa namanya, daerah Porong ya kalau nggak salah pabriknya. Nah ini dia bikinan Cina, import. Dan ini tipenya warnanya grey, warna abu-abu. Nah, ini pabriknya nih Candi Agung Indonesia, Jakarta. Dia di Jakarta. Mungkin untuk distributornya di sana. Buatan dari Cina, seperti itu. Bawahnya tidak ada apa-apa ya. Bawahnya sih kosong ya. Hanya ISO aja, ISO 9000. Ini untuk pabrik 2008. Karena memang ini cukup lama ya. Udah 2008 kaliper master yang udah lama. Adeline Superior Brake Component www.cina.aidaily.com. Seperti itu boxnya. Ya lumayan ya, keren ya boxnya ya. Dan ini termasuk cukup mewah sih dengan harga segini ya. Dan ini dia tabung minyak rem dari Lightech. Born to be Moto. Ini kopi ya, alias tidak original. Karena kalau original harganya sekitar 100.000 di atas ya, 150-an kayaknya deh. Cuma ini saya beli kopi, tapi yang kopi satu-satu ya. Karena saya udah beli dulu pernah merek apa gitu. Nah itu kopinya kopi KW, jadi kelihatan beda banget, gak ada emblemnya dan burem. Kalau ini harusnya dia lebih jelas. Mungkin ini saya buka dulu ya, isinya seperti apa ya. Lightech. Nah. Oh ya, untuk Lightech ini saya beli di Shopee ya. Ini juga beli di Shopee. Untuk Lightech ini saya beli di Shopee di harga 50.000. Seperti itu. Nah ini dia, karena ini kopi 1.1 harusnya dia ada tulisannya. Nah seperti ini. Ada tulisan Lightech di atasnya. Dan juga ininya dia nanti tembus transparan. Coba kita cek ya. Nah bisa kelihatan kan jari saya. Tuh dia memang nanti minyaknya tuh kelihatan kalau penuh. Sedangkan yang KW-KW itu biasanya nggak penuh. Nanti mungkin ada fotonya kali ya, saya kasih tahu ya. Yang KW itu tidak penuh seperti apa. Jadi dia tuh nggak transparan dan nggak ada logonya biasanya. Kalau yang tidak kopi satu-satu ya. Ini kira kopi satu maning satu harusnya mirip sekali ya. Seperti itu. 50.000 cukup murah. Ya oke lah, nanti kita pasang ya. Balik lagi ke topik utama, yaitu master rem Adeline ya. Seperti apa isinya? Langsung saja ya kita buka ya. Ini dia. Tada, ini dia master rem Adeline. Ini saya for info aja, saya dapat harga murah, yaitu di harga sekitar 500 ribuan. Kenapa murah? Karena kalau barunya itu sekitar di harga 650 ya, bagi yang bingung ya. Harga pasaran itu sekitar 650 sampai 700 untuk barunya. Cuma saya dapat nih 500 ribu karena barang ini barang baru tapi barang pajangan, barang new old stock, jadi stok lama yang dipajang di toko dan karena sudah lama akhirnya dijual, tapi belum pernah dipakai sama sekali, makanya saya bisa dapat di harga 500.000 di di Shopee online ya. Saya beli online, sedangkan itu 50.000, ini saya beli 500.000 di online. Jadi kalau teman-teman pengen beli juga, saya kasih tahu aja di awal, itu kalau di online harganya sekitar 650 ribuan. Bisa lebih, bisa kurang untuk harga barunya. Sedangkan kalau beli second di Facebook itu sekitar 400 ribu. Saya pernah nemu 400 ribu.
sekitar 450 ribu, cuma jarang banget yang jual. Dan saya kemarin nemu warna merah second, jadi saya kurang suka ya. Saya nyari warna silver susah banget, jarang ada yang jual. Kebanyakan merek-merek 3 angka ya, merek-merek 3 angka seperti itu banyak yang jual. Sedangkan warna merek Adeline ini agak-agak susah nyarinya bekasnya ya, jadi saya beli baru aja. Dan kebetulan harga murah ya, alias barang display ya, new old stock, barang belum pernah dipakai tapi dijual seperti itu. Yang pertama kelengkapannya ada dari switch rem dari Adeline brake system. Sini udah dilengkapi switch rem, jadi nanti harusnya penggunaan switch remnya itu tidak berpengaruh, alias rem lampu belakangnya tetap nyala ya, karena ini kan rem belakang. Rem lampu depannya tetap nyala ya, karena ini kan rem depan. Nah, ini udah dapat switch remnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nggak tahu ya, nanti saya pasang atau pakai standarnya saja cukup. Nggak tahu ya, nanti saya coba aja ya. Semoga aja nggak mau saya pakai sih, karena saya pengen pakai standar dulu. Tapi kalau nggak bisa ya ganti pakai ini. Seperti itu. Ini yang nanti ke switch rem dan juga ke selang rem. Oh ya, for info aja, saya akan pasang di motor Aerox Old yang lama, tahun keluaran 2017, dan dia tipenya ABS ya. 2017 Aerox Old dari ABS. Jadi nanti mungkin dia akan ke modul ABS dulu selangnya, baru ke selang ke menuju kaliper. Jadi butuh 2 selang rem ya. Cuma udah pakai punya motor aja, saya udah pasang juga. Jadi ini nanti tinggal ganti mas remnya saja. Seperti itu. Ini ada tulisannya Adeline brake system. Ini untuk konektor ke switch remnya sama aja ya, colokan 2 ya. Semua rem seperti itu pada umumnya. Langsung saja saya kembalikan lagi. Selain di sini kelengkapannya ada apa lagi, yaitu ada tabung rem silika gel ya. Nih silika gel udah sampai mengembang nih karena udah lama. Untuk ini tabung remnya kita cek. Nah, dia udah dapet tabung rem dari Adeline seperti ini. Ada tulisannya Adeline mini ya, dan dia cukup lucu ya. Jadi kalau kalian nyari ini nggak ada yang jual nih. Jarang ada yang make ya, karena ya harus beli mas remnya baru bisa dapat ini. Dan dia tuh udah ada compressed airnya ya, alias supaya airnya itu dia saat dipakai tuh nggak gampang bocor tuh, bisa dilepas seperti ini. Nih, jadi nanti ini tuh bisa dikeluarin, bisa dimasukin. Dan ini cukup jarang banget ya di mas rem yang kalian toko seperti ini nggak ada. Ini biasanya di mas rem kayak tertentu aja baru ada. Gunanya supaya dia itu nggak gampang menyedot air ya. Air itu udara, maksud saya udara seperti itu. Jadi nggak gampang nyedot udara, dan fokus dia cuma ngedot ke minyak remnya saja. Seperti itu ya, cukup keren. Saya pasang lagi ya dulu ya, sebentar ya. Dan set. Oke. Tabungnya kosong seperti ini. Warnanya ini sebenarnya kalau mungkin barunya mungkin dia agak-agak bening ya. Cuma ini karena sudah lama ya, jadi agak kuning ya. Tapi ya untuk modelnya keren banget sih ini. Adeline ada tulisannya, cukup keren. Dan ini dilengkapi dengan sevlog nutnya kecil, dan ini bautnya juga baut berapa nih? Oh, M5. Selangnya nggak ada yang keren ya. Selangnya benar-benar seperti biasa, tidak ada variasi tulisan Adeline atau warnanya macam-macam, tidak ada. Benar-benar polosan saja. Seperti itu ya. Untuk tabung remnya. Ya. Oke, kita pasang lagi. Ya. Kita tutup dulu. Wah, ini tutupnya yang keren banget sih. Karena dia sudah ada tulisannya Adeline. Adeline Sealed Container Warning, use only DOT4 brake. Direkomendasikan untuk pakai brake fluidnya dari DOT4 yang seri A ya. Ya, cukup keren ya. Ya, langsung ya seperti itu tabung rem. Mungkin nanti kalau kalian minat saya jual deh ya. Karena nggak kepake juga saya. Karena saya mau pakai ini, karena supaya sama kanan kirinya. Dan ini dia main utamanya, yaitu adalah master rem Adeline. Waduh, ini dia master rem Adeline. Cukup keren ya.
Cuman ya dia memang agak-agak berjamur dikit karena ditaruh di luar ya. Tapi fungsi harusnya normal, aman ya. Dan dia tidak ada karat ya. Memang tidak bisa karat ya karena bahannya dari aluminium. Ini bahannya dari aluminium ya. Dan prosesnya CNC. Dan ini juga sudah ada breaking pointnya. Jadi nanti kalau jatuh semata-mata patahnya di sini masih bisa buat pengereman. Dan ini udah ada sistem pengaturannya. Pengaturannya pakai model panjang ya. Dia bukan yang menempel tapi panjang ini. Jadi bisa diatur. Ini hanya mengatur jarak mainnya ya guys ya. Bagi kalian yang masih awam, dia itu tidak mengatur keempukan atau kekerasan. Tapi dia mengatur jarak mainnya saja. Dan otomatis karena jarak mainnya dibuat menjadi jauh, maka dia terasa akan lebih empuk. Sedangkan dibuat menjadi pendek, maka dia akan terasa lebih keras. Walau sebenarnya bukan keras, tapi jarak mainnya saja yang pendek. Jadi seakan-akan jadi keras. Seperti itu. Sorry, batuk. Nah, di sini sudah ada barcode-nya juga. Dan ini, nah ini for info ya. Dia ini ada 3 macam, yaitu ada 3 macam model piston ukurannya, yaitu pertama ada 17,5, di atasnya ada 19 piston dan di bawahnya ada 16 piston seperti itu. Yang 16 piston itu biasanya untuk kaliper-kaliper 2 piston dan lainnya, sedangkan yang 17,5 ini direkomendasikan untuk kaliper 4 piston big maupun small seperti itu. Sedangkan yang diameter 19, ukuran piston diameter 19 alias ukuran ini ya, diameter piston di dalamnya ya. Kalau kalian ukur itu 19, itu tuh direkomendasikan untuk double disc brake atau pengereman depan yang kalipernya ada di kanan dan ada di kiri. Jadi double, sedangkan punya saya pakai itu hanya di kaliper kanan aja, tapi 4 piston big seperti itu. Makanya saya pilih 17,5. Tapi ini tetap masih bisa dipakai untuk kaliper 4 kaliper double kaliper kanan kiri jika memang diperlukan. Cuma tetap tidak direkomendasikan karena nanti dia akan ngayunnya akan terasa jauh gitu. Tapi walaupun dipakai untuk double kaliper tetap bisa ya gitu. Kalau mau double kaliper tetap enak ya pakai yang kaliper 2P, double kaliper 2P mungkin enak. Tapi kalau double kaliper terus 4P terus big atau enggak kalipernya monoblok, wah mungkin dia akan agak susah. Walaupun tetap bisa, walaupun agak susah dipakai 17,5, tetap pakai rekomendasi 19. Seperti itu. Kalau 16 gimana? 16 ya tetap kaliper biasalah 4P atau 2P, tapi tetap satu kaliper, tidak rekomendasi 4P karena akan gak enak sekali ya. Seperti itu. Dan ya seperti ini sih kelengkapannya ya. Sini udah ada bautnya. Nah, bautnya nggak ada yang spesial ya. Ini baut umum aja ya buat pasangan. Kecuali baut atas ini ya. Nah ini keren nih. Ada tulisannya nih. Adeline. Nah. Iya, ini pakai bautnya baut Honda ya, alias muternya ke kanan. Bukan pakai baut Yamaha yang berlawanan jarum jam. Wah, ini ada bautnya khusus nih, ada tulisannya. Bisa kelihatan nggak ya? Adeline, bagus ya, keren guys. Ini kayaknya dari, oh bukan aluminium ya, ini stainless nih, karena cukup berat. Nah, keren banget nih, ini saya simpen deh. Coba ada serinya, wah keren sih. Nah ini dia dratnya, dia pakai drat halus ya, drat halus 1,5 biasanya. Sorry, 1 berapa ya, 1,2,5 mungkin. Drat halus pokoknya, punyanya Honda, seperti itu. Di sini sudah ada untuk selang tabung remnya. Nah dia bisa diputer ya kanan kiri, tinggal menyesuaikan aja nanti kalian pemasangannya posisinya seperti apa. Dan ini juga tuh bisa kelihatan ya. Nah. Ini bagian bawahnya dia sudah agak berjamur ya. Ini bisa dilap sebenarnya. Bukan karatan ya, ini hanya berjamur aja. Tuh bisa dibersihin. Dan ini juga untuk membongkarnya dari bawah sini ya, pakai kunci L ya. Ini bongkar untuk bongkar pistonnya. Di sini sudah tertulis Adeline. Tertulis Adeline, ini juga tertulis Adering. Di sini pakai snap ring. Jadi nanti kalau mau bongkar, nah ini juga nih untuk, nah ini dia untuk menaruh selang rem. Nah, nanti dari bawah gini, sut. Nah, seperti itu. Dari bawah dia ya, beda ya. Oh ya, saya coba scan barcode dulu ya, bisa apa enggak ya. Sambil info aja, ini itu ada 3 varian warna. Yaitu ada warna gold, ada warna silver, ada warna merah. Dan juga hitam kalau nggak salah. Jadi ada 4 ya.
dia ada ngeluarin 4 warna. Nah, sebenarnya saya itu bingung, saya mau ngambil warna apa, antara warna hitam atau enggak silver tadinya. Cuma saya pikir-pikir kalau warna hitam nggak terlalu kelihatan, udah ganti master rem, atau enggak kurang menarik. Sedangkan warna merah terlalu menonjol. Kalau gold nggak cocok ya, motor saya pakai gold ya. Tadinya kalau nggak merah, silver, hitam. Sedangkan warna hitam itu kurang menarik. Sedangkan merah menurut saya terlalu mencolok. Jadi ya ambil silver aja lah. Kelihatan master remnya sudah ganti. Dan juga dia tidak terlalu norak lah. Ya selera kalian masing-masing lah. Mungkin kalau senang warna merah ya is okay. Atau kalau pengen mencereng banget ada warna gold sekalian tuh. Jadi kelihatan mentereng banget. Seperti itu. Tergantung selera sih kalau pilihan warna ya. Cuma saya ambil warna silver ini. Untuk harganya ya untuk yang 19-16 harusnya dia nggak beda jauh ya. Malah harusnya sama ya. Harganya harusnya sama. Nggak beda terlalu jauh banyak. Jadi ya tergantung pilihan kalian. Mau yang 19 mm atau yang punya saya ini 17,5 atau yang 16, tergantung kebutuhan kalian. Tergantung kaliper apa yang kalian pakai di motor. Seperti itu. Bagi yang nanya juga, ini apakah ada seal kitnya? Seal kitnya banyak sekali ternyata sekarang. Jadi kalian gak usah ragu. Kalau mau yang aman kan biasa ngambil yang 3 merek ya. 3 kata brand ya. Atau brand dengan 3 huruf lah bahasanya. Nah itu kan banyak tuh. Sedangkan ini ternyata ada juga seal kitnya, cukup banyak di pasaran dan harganya cukup relatif murah ya, sekitar 150-an kalau nggak salah. Dia udah dapat seal kit, piston, per sama sealnya. Jadi kalau misalnya trouble tinggal beli, tinggal ganti, cukup murah 150.000. Karena seal kit kebanyakan kalau merek-merek KW itu dia nggak ngeluarin. Kalau RCB KTC oke ada, tapi kalau RPD itu cukup murah tuh seal kitnya, sekitar 100 ribuan lah, 70 ribuan lah seal kitnya RPD. Nah, tergantung kalian mau pilih yang mana. Jadi tenang aja kalau rusak atau apa, seal kitnya itu udah banyak di pasaran. Gak harus inden, gak harus pesen, gak harus nyari ke website, gak perlu. Di Shopee, Tokopedia sudah banyak. Seperti itu. Ya lumayan lah untuk harga 500.000. Saingannya itu kalau gak salah ya, ini sih paling murah sih. Untuk mas rem kanan 17,5 mm ya paling murah menurut saya ini. Yang saya dapat loh ya. Kemarin saya nyari punyanya Solihin. Apa ya mereknya, saya lupa deh kalau nggak salah. Merek-merek seperti RCB atau nggak KTC, kebanyakan dia itu 14 mm. Dan harganya itu di atas 800.000. Ada yang paling mendekati 700.000 untuk piston ukuran segini, yaitu RPD. RPD itu masih di harga 700.000. Dan menurut saya aduh sayang juga 700.000 ya. Mending ini aja deh, selisih 200.000 untuk piston segini. Ada yang murah lagi tuh merek apa gitu, tapi dia 14 mm. Sedangkan saya butuh yang 16. Butuh yang 17,5. Jadi ya menurut saya di angka 17 untuk yang nyari piston ukuran 17,5 ini udah paling murah sih, nggak ada lagi sih semurah ini ya. Kalau cari-cari merek brand lain kayak Groza itu harganya udah mahal. KTC, RCB keluaran baru, waduh itu udah harga 100 jutaan lebih ya. Tapi dia pistonnya ya sama 17,5, tapi harganya udah sekitaran 900.000, 1 juta dan lain-lain. Jadi yang menurut saya budget alternatif yang menurut saya rekomendasi, dan pastinya sudah ori ya, ini ya brand terkenal ya di Cina ya. Banyak juga di motor Eropa banyak yang beli juga Adeline ini untuk budget friendly-nya. Jadi menurut saya daripada beli KW-KW ya mending ini aja lah. Adeline udah cukup oke. Jadi rekomendasi lah dari saya. Dan nanti untuk pemasangannya, reviewnya pemasangan dan lain-lain. Apakah impresinya enak, apakah lebih keras, empuk dan lain-lain. Dipakai di motor bagaimana, kaliper spray seperti apa, nanti langsung saja saya bahas. Oke, halo, kembali lagi ya. Di sini saya mau review hasil pemasangan dari master rem ya. Maaf ya ini habis laundry, ambil bawa laundry sekalian video. Dan ini for info aja, nih sudah hasil dari 1 bulan lebih ya. Udah berapa lama ya? Sebulan lebih, hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan dari setelah pemasangan master rem. Nah, Adeline. Nah, master rem Adeline. Dan ini sebenarnya master remnya tidak ada masalah ya. Master remnya aman, nggak ada masalah. Cuma dia itu
eh, terlalu empuk ya. Jujur saya kurang suka sih model-model terlalu empuk seperti ini. Saya lebih suka yang sekali ngerem bagel. Saya modelnya seneng bagel, rem dikit ngerem. Nah kalau ini dia terlalu empuk sih. Mungkin kalau kalian seneng yang empuk ya, ini bisa menjadi pilihan. Seperti itu. Oh ya, for info aja, ini tuh pakai kalipernya 4P ya, 4 piston, kaliper KTC YHS. Dia pistonnya ukuran big ya, dia ukurannya 30-an kalau nggak salah pistonnya, atau 29 ya, saya lupa deh. Dia 4 piston radial kanan kiri, ukurannya besar dibandingkan KTC 4P yang biasanya. Yang normal ini lebih besar pistonnya, jadi harusnya dia agak butuh penopangan pompa yang lebih besar ya. Nah karena itu, karena dia 4 piston radial besar, jadi mungkin memang menurut saya kurang bagel ya. Saya lebih senang yang bagel, sedangkan ini kurang guys. Harus lebih dalam ngeremnya gitu. Mungkin ada yang senang sih kalau pakai pengereman yang dalam ya, karena jadi empuk. Cuma kalau saya pribadi nggak suka, saya suka yang bagel seperti itu. Nah ini dia. Memang dia bisa disetel jarak jauhnya ya. Mau lebih jauh, mau lebih dekat, selalu di hati ya, terserah sih. Cuma saya kurang suka karena dia terlalu jauh guys, sedangkan tangan saya pendek ya tuh, jadi saya harus meraihnya agak-agak susah. Nah sedangkan saat kita ngegas kita begini, dan kita begini susah kan, jadi harus begini. Nah itu yang menurut saya jadi minusnya ya buat saya ya. Dan minusnya ada lagi, yaitu ring washernya tuh. Ring washer yang sudah berkarat. Ring washernya ini mudah banget berkarat guys. Makanya mungkin nanti saya akan cari lagi lah ya, pakai tembaga aja biar awet ya. Saya ada tembaga cuma tipis, nyari yang tebal agak susah. Ya nanti saya beli dulu lah, ganti lagi. Itu adalah minusnya ya, ring washernya. Oh ya, ini selang pakai TDR. Ini juga ada bracket switch dari Adeline. Seperti itu ya. Ini barcode-nya juga sudah mau lepas. Kena hujan ya soalnya ya. Nah, barcode-nya sudah mau lepas juga karena kena hujan. Di sini ada ukuran pistonnya 17,5. Untuk selebihnya sih ya normal-normal aja sih, aman sih. Cuma rencananya saya mau ganti kaliper aja deh, pakai yang 2P supaya dia lebih bagel. Karena saya sukanya yang rem dikit pakem, sedangkan ini agak dalam ya, jadi saya kurang suka. Iya, seperti itu sih dari saya. Mungkin kalau kalian cari master rem yang empuk, ini bisa jadi rekomendasi. Walaupun 17,5, menurut saya ini terlalu empuk ya. Mungkin saya harus ambil yang 19 ya, supaya lebih keras. Saya senang yang keras soalnya. Seperti itu. Oh ya, ini kondisinya pakai selang rem dari switch yang bawah, sedangkan yang atas pakai TDR ya, karena dia ABS jadi harus 2 selang. Seperti itu. Tabungnya pakai Lightech yang KW, nggak original. Bracketnya pakai Brembo KW juga. Level anginnya ya sebenarnya tidak ada masalah sih, dan oke-oke aja. Jadi kalau kalian pengen master rem yang cukup murah, budget 500 ribuan, nah ini bisa jadi rekomendasi. Master rem radial 500 ribuan. Kalau KTC kan masih di atas 700-an. Mungkin kalau kalian bekas dapatlah 600. Cuma ya kalau pengen 500 ribuan dapat barang baru ya, ini bisa jadi solusi pilihan lain ya. Dan dia aman sih. Memang dia nggak ada slide locknya ya kayak KTC ya. KTC kan ada. Kalau KTC ini 14 mm ada slide locknya. Kalau ini nggak ada, tapi 17,5. Ya nanti akan saya coba lagi reviewnya pakai master rem kaliper dari apa namanya, RCB ya. Nanti saya akan beli kaliper RCB apa, ditunggu aja videonya. Jadi sementara KTC dulu, saya pengen coba RCB 2 piston, apakah lebih pakem. Seperti itu. Tapi dari overall dari looknya oke sih. Dan ini perlu coak ya kalau Aerox ya. Kalau motor kopling aman ya. Kalau Aerox perlu coak. Tadi pengen saya coak dikit doang, tapi ternyata ini nggak muat nih. Atasnya terlalu lebar, jadi agak-agak jelek ya looknya.
ya kurang rekomendasi lah di motor matic yang perlu coak menurut saya, karena looknya jadi jelek. Menurut saya bagus yang punyanya aksial aja, dia lebih rapih walaupun pistonnya kecil ya, tapi tetap dia nggak harus coak terlalu banyak seperti ini. Ini kan coaknya gede banget ya, harusnya tertutup gini jadi coaknya gede. Sedangkan ini masih oke lah, tuh masih aman. Sedangkan ini coaknya terlalu besar ya, jadi ya kurang oke sih menurut saya di motor matic. Tapi kalau motor kopling seharusnya tidak masalah. Ya seperti itu aja sih review setelah 1,5 bulan setelah pemasangan mas tremnya Adeline. Kalau kalian cari pistonnya banyak dia di toko online, piston kitnya cari aja seal kit. Untuk Adeline dia ada 17,5, 19 dan juga 14. Jadi kalian tergantung selera butuhnya seperti apa. Tapi kalau dari saya pribadi sudah oke sih 17,5. Kalau pakai kaliper ini mungkin saya rekomendasi pakai 19 saja, jangan 17,5 seperti saya ya. Kalau KTC 4P biasa boleh 17. Tapi kalau KTC 4P IHS Big mending pakai yang 19 supaya lebih pakem. Saya senang yang pakem-pakem. Tapi kalau cari yang empuk ya kembali selera kalian masing-masing. Ya seperti aja review dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata saya minta maaf. Jika kalian pengen bahas apa lagi, review apa lagi, boleh langsung tulis aja di kolom komentar ya. Dimas Satria, Mas Binsat di sini, signing out and peace. Bye bye. Thank you for watching.